Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk sharing sebenarnya dengan para ayah tunggal, calon ayah calon tunggal. Karena anak menyiapkan hati anak itu apa? Ayah mulai bikin jadwal dengan bunda. Entah kapan waktunya, mulailah membacakan cerita-cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, bagaimana para sahabat berpuasa. Setidak-tidaknya sebelum 10 hari terakhir, ada ayah satu kali duduk atau berdiri di hadapan anak, bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW melalui puasa, untuk menguatkan hatinya. Karena anak-anak itu konsepnya adalah dia harus in group. Dia nggak mau sendiri. Maunya itu adalah ayah puasa nggak? Ayah juga begitu. Ya ayah begitu. Jangankan ayah nak, Rasulullah SAW juga seperti itu. Nah, dia in group dengan Rasulullah SAW. Itu khasnya anak-anak. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, siapkan hatinya. Hatinya gimana? Transfer ayah ke hatinya. Tentang apa? Tentang nilai-nilai. Tentang apa itu? Tentang bagaimana Rasulullah orang yang paling kita puja di dunia ini. Bagaimana Rasulullah nak di dalam bulan Ramadan 30 hari ini, Rasulullah 85 kali berperang nak. Jadi dalam satu hari itu bisa lagi 2 kali Rasulullah melakukan aktivitas yang di luar normal. Jadi kita kuatkan ke anak-anak. Berarti kalau kita udah cerita nih sama anak, terus anak bilang, jadi kalau gitu ya berarti Rasulullah nggak capek-capek dong. Iya. Nah ini yang kita mau ini kan ke anak kita. Gitu. Ini proses in group tadi ya. Rasulullah pernah lapar juga nggak? Pernah. Tapi Rasulullah waktu lapar itu Rasulullah bertakbir. Rasulullah mengingat yang lain. Nah, apa yang terjadi di anak? Di anak itu ada proses internalize namanya, proses in grouping itu. Proses dia bilang, ya, ntar aku juga gitu, ntar juga aku gitu. Yang anak, dikasihnya anak 2-10 tahun itu copy paste. Di copy paste tuh ya. Jadi kuncinya di anak itu di 0-10 tahun itu adalah, atau 2-10 tahun itu adalah dia akan melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Dia akan melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Nah, baik, itu persiapan hati. Nah, sekarang ayah bagaimana caranya? Ayah cari aja di buku atau perpustakaan di mana 1 atau 2 kisah tentang Rasulullah SAW yang menggambar, atau sahabat menggambarkan bagaimana berpuasanya sahabat dan sahabat dan sahabiat. Nanti bagi anak kita yang di atas remaja 10-15, ini penting ayah untuk mengenalkan beberapa sahabiah yang sahabiah itu sahabiah muda gitu. Atau mengenalkan Aisyah radhiyallahu anha bagaimana ke anak-anak kita yang seumuran. Karena anak seumur itu dia sangat menginginkan bentuk-bentuk yang peer group gitu, sesuatu yang selevel dengan dia gitu. Susah ya nanti kalau dia cari ke K-pop, nggak ada yang puasa di K-pop gitu. Dia cari di TV Britney Spears nggak puasa. Dia cari apa? Jadi nggak ada patron di dalam otaknya itu siapa nih gitu. Nah ya, ini menurut saya kalau dalam konsep Islam itu ini muhim, ini sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Jadwalkanlah sekali saja berpuasa, bercerita depan anak-anak. Ayah nggak usah takut, Pak Irwan nanti saya grogi depan anak saya, nanti saya nggak bisa berdiri, kalau berdiri lutut saya gemeteran. Nggak usah berdiri, duduk. Nanti kalau duduk saya kesemutan, tidur udah, gitu. Jadi tidur nggak mana, ya udah nggak usah, gitu ya. Maksudnya ini penting satunya ya, untuk mempersiapkan hatinya. Yang kedua apa ya yang kita harus persiapkan? Persiapan fisiknya ini penting untuk melihat anak-anak kita siapa yang akan memasuki di istilahnya ini. Saya mengistilahkan 10 hari terakhir ini buat anak-anak di dalam parenting itu saya menuliskan ini jihad gitu. Ini jihad. Ini saya tanamkan ke anak kita jihad gitu. Artinya kita sungguh-sungguh gitu. Saya cerita bagaimana di Afgan, bagaimana di ini orang berpuasa, bagaimana nelayan di Cilacap, bagaimana apa gitu. Untuk memuatkan akal ada repertoar di sini anak-anak kita gitu. Sebab kenapa kita periksa fisik anak-anak? Karena nggak semua anak-anak kita bisa masuk dalam situ. Apalagi anak-anak yang selama ini nggak kita sentuh. Yang selama ini, maaf ayah dan bunda, di dalam sunnahnya Rasulullah itu anak 0-10 tahun, 0-15 tahun, atau setidaknya 0-11, 0-8 tahun, itu di dalam tarbiyatul aulad fil Islamiyah jangan terlalu banyak mendelegasikan ke orang-orang di luar dari ayah dan ibunya. Terutama di 2 waktu. Apa itu ayah? Di waktu bangun pagi dan di waktu dia mau tidur. Kita udah banyak sharing ini.
Misalnya gini, bangun pagi kalau ayah dan ibu bisa membangunkan anak, jangan kasih ke mbaknya. Kenapa ayah dan bunda? Karena dibangun pagi itu dalam konteks terbetul auladul Islamiyah, anak harus mendengarkan kalimat thayyibah itu dari mulut ayah dan ibunya, bukan dari mulut orang lain. Karena itu nanti pengaruh pada struktur otak anak. Ketika anak mau tidur, janganlah dia tidur depan TV. Dan usahakanlah, kalau ayah nggak bisa, ibu yang pegang. Kalau ibu nggak bisa, ayah yang pegang. Apalagi yang tadi saya mengatakan di umur 0 sampai 10 tahun. Karena begini ayah, di umur 0 sampai 10 tahun itu yang berkembang itu seluruh indera, terutama pendengaran dan mata anak kita. Apa-apa yang dia lihat itu masuk dalam memorinya. Apa-apa yang dia dengar masuk dalam memorinya. Nanti ketika dia remaja, ketika dia menemui persoalan-persoalan ketika dia remaja, dia akan memanggil kemana dia akan pergi mencari masalah, dia akan panggil memorinya itu kembali. Di waktu kecil, siapa yang terbanyak dia dengar suaranya, siapa yang terbanyak dia lihat wajah yang dia scan selama dia kecil. Itu ya. Baik, terus kemudian siapkan akalnya ya. Siapkan akal itu lebih kepada begini ya. Kan anak-anak bertanya, apa kita nggak mati ya? Apa misalnya kita kan tidurnya sedikit ya? Apa nanti kita nggak ini ya? Ini kita harus siapkan supaya masuk ke logika anak-anak kita. Karena kan 10 hari terakhir itu ayahnya akan habis-habisan baca Al-Quran, gitu. Ayahnya akan habis-habisan sholat, ayahnya akan lebih lama berdoa dari doa-doa sebelumnya gitu. Nanti kan anak-anak bertanya, ayah kapan tidurnya? Gitu. Kemudian ketika ayahnya Qiyamul, kemudian dia bangun pagi, subuh, dalam keadaan yang sangat ngantuk tuh gimana, masih pergi ke masjid. Nanti anak akan bertanya. Nah sebelum itu, sebelum 10 hari terakhir, kita berikan logika-logikanya ke anak kita. Baik ayah. Kita sampai jam. Udah selesai? Udah selesai? Perempuan udah nggak ngeliat jam aja ya. Iya, baik. Saya ambil kiatnya aja nih ayah. Saya cepat ya. Baik. Bagi ayah dan bunda yang bekerja 10 hari terakhir ini, entah caranya bagaimana, buatlah pertemuan-pertemuan yang berkualitas dengan anak. Itu penting ayah. Cobalah ayah evaluasi dan bunda evaluasi selama ini pertemuan saya dengan anak seperti apa. Yang penting itu berkualitas. Berkualitas itu syaratnya 2 ayah. Yang pertama bermakna buat anak. Setiap kita bertemu dengan anak kita dalam waktu 2 menit atau 3 menit, itu bermakna buat anak, bukan buat kita. Gitu. Yang kedua adalah setiap pertemuan kita mau sekecil apapun, durasi mau 2 menit atau 1 menit pun, itu harus kita melihat aspek secara menyeluruh. Misalnya begini ya. Waktu sahur, waktu berbuka, misalnya dia datang, ya aku tadi sebelum ayah berbuka, aku udah bikinin teh manis, ini minum ayah. Gitu. Pura-puranya gini, kita minum. Nah, minum, jangan kita hanya bilang makasih ya mas, jangan itu saja. Karena ada sekian banyak aspek yang ada di dalam diri anak kita yang harus kita bangkitkan, kita kuatkan gitu. Apa itu? Ada aspek sosial, ada aspek spiritual, ada aspek fisik, aspek yang lainnya. Setidak-tidaknya ayah jangan hanya satu bicara saja, jangan satu makasih anak, tapi bilang ini makasih anak, subhanallah. Kalaulah anak-anak yang lain seperti ini nak, dengan anaknya kepada ayahnya, subhanallah, pastilah banyak sekali anak-anak yang soleh dan solehah di muka bumi ini. Apa yang kita sentuh? Aspek sosial, gitu ya. Nah, kenapa kita aspek sosial, aspek spiritual kita sentuh dalam waktu hanya 1 menit itu? Karena kita nggak punya waktu ayah. Kalau ayah punya waktu, ayah bekerja di rumah, buka warung di rumah gitu kan gampang. Gitu, kapan pun kita bisa gitu. Tapi persoalan ini kita cuman gini ayah, 4 jam di Indonesia ini 4 jam optimal ayah dan bunda. 4 jam itu pun ayah bunda dengan anaknya itu pun dengan sebuah persoalan yang besar, yaitu tidak banyak ayah dan bunda yang memahami tahap perkembangan anak. Kenapa? Karena nggak ada juga. Saya bicara di majelis di Excel sebelah sana. Kita jujur saja, ada nggak ayah dipersiapkan untuk menjadi ayah? Ada nggak ilmunya? Nggak ada. Padahal kita nanti sebagai kaum ibu-ibu, kami sebagai kaum akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa kita nanti mendidik dan mengasuh anak-anak. Nanti akan ditanya sama Allah, tugas sebagai laki-laki muslim itu ketika istrinya hamil tua adalah bagaimana mengenalkan tauhid, mengenalkan Allah dan Rasulullah ketika istrinya hamil tua. Saya nggak melakukan itu karena saya nggak tahu. Siapa yang ngasih tahu saya? Nggak ada.
artinya saya sudah zolim dengan anak saya. Padahal sebagai laki-laki muslim di dalam Tarbiyatul Aulad itu dia harus rutin sekali, terutama hamil tua. Dia bacakan kisah di depan istrinya, dia pegang perut istrinya, dia tilawah depan istrinya. Ini nggak peduli apa ayah dan bunda mau bacanya bagus atau tidak, makhrajnya bagus atau tidak, itu nggak peduli. Tapi ada Al-Quran ketika pembentukan yang terjadi di hamil tua istri kita. Nah, ketika nanti di umur 0 sampai 2 tahun, apalagi tugas ayah? Tugas ayah adalah dia ketika dia menggendong itu dia harus menstimulan pendengaran dan mata anaknya. Dia menggendong itu nggak boleh dia sambi-sambi dan dia nggak boleh nonton TV, gitu ya. Karena di saat itulah Allah memudahkan bagaimana anak men-scan wajah ayahnya ketika dia menggendong anaknya. Kalau dia menggendong anaknya itu dia bicara, bobok nak, dia telepon, lu di mana nih? Gitu. Aku terhati kayaknya ya. Wah, buset, apa gitu. Anak rekam. Gitu ya. Dan ini bertahan 10 tahun lamanya ya. 0-2 tahun anak itu bertahan di memorinya itu apa yang dia scan di wajahnya, apa yang dia lihat, dia dengar di ayahnya, itu bertahan 10 tahun. 10 tahun lamanya ayah. Nah, saya gitu, sebagai seorang ayah muslim, saya nggak dapat ilmu itu. Nah, itulah sebabnya ayah, kenapa di 10 hari terakhir ini adalah jihad kita. Ini kita harus fight. Ketika kita bersama sahur dengan anak kita, berdoalah dengan anak kita. Dan jangan langsung ke sahur aja ya gitu. Doa, khidmatkan doa. Anak dalam 10 hari terakhir itu, anak menontonlah ayahnya sekali 2 kali itu ada tetesan air mata ayahnya di sini. Atau menonton ibunya, ada ibunya menangis berdoa. Saya mengatakan ke diri saya memohon kepada ayah, dan itu hak anak. Gitu ayah. Tapi gimana caranya? Kita bilang, nak, doalah, nak, doa ya. Siapa yang mimpin? Abangnya mimpin. Ayah, subhanallah, nak bekerja. Bunda bekerja, subhanallah. Capeknya luar biasa. Doalah, nak, buat ayah dan bunda. Pasti menitikkan air mata doa anak-anak kita itu. Dan saya yakin ayah, bunda yang mulia Allah SWT, seperti yakinnya seperti taksi yang dulu tahun saum yang kemarin itu, akan membuka pintu langit dan akan membuatkan Allah akan menurunkan keajaiban kepada kita. Kita akan dilapangkan setelah Ramadan. Kita lihat, kita saksikan nanti ayah dan bunda. Tapi persoalannya adalah tadi saya mengatakan jangan hanya sekedar